Bapa, aku berdoa dalam nama-Mu ya Tuhan, semua ikatan-ikatan jahat, kutuk generasi, hal-hal yang mengikat mereka, ikatan perdukunan, roh-roh jahat yang telah mengikat mereka, malam ini aku perintahkan, malam ini darah Yesus membebaskan mereka. Penyakit-penyakit ini aku nyatakan lepas dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah mereka. Kesembuhan terjadi, boleh terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Darah Yesus membebaskan. Darah Yesus melepaskan mereka. Boleh terima. Kuasa Tuhan menjamah. 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 Menjamah mereka. Oh Tuhan menyembuhkan mereka. Lepas. 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 Perkenalkan, nama saya Andreas Jonald Tedens. Asal saya dari Ambon, tapi lahir besarnya di Kupang. Puji Tuhan, saya mau membagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dimana biar menjadi kesaksian buat kita semua. Dimana di bulan Februari, saya mengalami suatu sakit penyakit, dimana ketika saya lagi mandi, lagi siap-siap mau berangkat kerja, lagi mandi, ketika saya keluar dari toilet, ketika saya berjalan keluar baru 3 langkah dari toilet itu, tiba-tiba kaki kanan saya tidak bisa bergerak, dan rasanya itu sangat sakit, panas, terus kayak dibakar rasanya, kayak ditikam-tikam pakai jarum juga. Saya langsung drop di situ, langsung jatuh. Saya panggil istri untuk bantu rangkul saya masuk ke dalam pos karena toiletnya itu di luar. Jadi setelah istri rangkul saya masuk, saya sempat paksain mau berangkat kerja. Jadi saya coba bangkit berdiri lagi, saya pakai pakaian kerja. Pas saya berdiri langsung saya jatuh tersungkur. Di saat saya jatuh itu saya langsung tidak berdaya lagi, saya hanya posisi terbaring aja. Waktu itu dari perusahaan memberi masukan ke saya untuk ke dokter. Namun karena posisi waktu itu segi keuangan kami juga lagi parah, lagi menurun karena baru habis berduka. Bapak saya meninggal di Kalimantan. Jadi saya memutuskan untuk pulang kampung menggunakan obat herbal. Namun setelah sampai di kampung, itu semua itu berubah. Kita tidak jadi pakai obat herbal, namun hanya memakai minyak urapan, minyak doa, dan saya lakukan setiap pagi itu mengulisi kaki saya dan memperkatakan bahwa dalam nama Yesus sakit penyakit ini sembuh. Dan saya membuat komitmen dengan Tuhan, kalau Tuhan Yesus sembuhkan saya dari sakit penyakit ini, saya akan meninggalkan alkohol dan rokok, dan saya akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dari saya membuat keputusan itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu penyakit itu sembuh dengan tiba-tiba. Dan itu mujizat buat saya secara pribadi, mujizat yang sangat luar biasa, karena sakit penyakit itu secara medis ya harus dioperasi. Namun puji Tuhan, Tuhan berperkara dengan luar biasa. Lewat minyak urapan itu saya mendapat pemulihan. Dan saya mau memberikan kesaksian yang kedua, yaitu pemulihan di dalam rumah tangga saya, dimana di kurang lebih sekitar 3-4 bulan yang lalu, lewat peristiwa besar yang Pastor Hendry lakukan, dimana melakukan pembasuhan kaki, dan itu buat saya secara pribadi itu sangat luar biasa, bentuk kerendahan diri, kerendahan hati yang begitu luar biasa, dimana di altar itu Pastor Hendry sempat bilang bahwa saya dorong untuk para kepala rumah tangga, mari lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kalian, basuh kaki istri dan anak-anak kalian. Jadi puji Tuhan, dari situ saya terdorong dalam hati saya, saya harus lakukan ini. Bapak Gembala sendiri yang sekelas gembala saja melakukan ini, apalagi saya. Jadi di situ saya kayak terdorong sekali.
Jadi setelah saya ambil komitmen dalam hati saya pas Pastor Henry mengatakan hal itu, ketika di dalam perjalanan pulang saya bergejolak sekali dalam hati saya, kayak ada intimidasi yang berbicara dalam hati saya bahwa masa kamu mau basuh kaki istri kamu, masa kamu mau minta maaf sama dia, nanti dia besar kepala. Pokoknya ada intimidasi yang merendahkan saya. Jadi setelah sampai di kos, saya suruh istri dan anak-anak duduk di atas tempat tidur. Saya ambil air sama kain, lalu kita berdoa bersama. Dan di situ saya bilang ke Tuhan, saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan untuk saat ini, tapi saya mau belajar taat. Tuhan perhitungkan ketaatan ini. Jadi setelah doa itu saya basuh kaki istri, habis itu kaki anak-anak, dan saya minta maaf karena saya yang dulu pernah berlaku kasar terhadap istri dan anak-anak. Dan di situ ada satu hal yang memang seperti tamparan keras buat saya. Saya berbicara ke istri dan anak saya dengan wajah yang biasa saja. Saya tidak menunjukkan rasa sedihnya saya. Jadi saya hanya ngobrol dengan biasa saja, tapi tiba-tiba anak saya yang baru umur 2 tahun lebih, itu dia tiba-tiba menangis, padahal saya hanya berbicara dengan hal biasa saja. Nah dari situ saya seperti ditampar, anak sekecil ini berarti dia ada luka batin dengan saya, dia sudah mengerti. Anak sekecil ini 2 tahun lebih. Nah dari situ saya menyadari bahwa ternyata ada luka batin di anak-anak saya. Karena jujur anak saya yang pertama itu dia sudah umurnya 5 tahun. Dari 1 tahun sampai 5 tahun ini belum pernah tidur dengan saya 1 kali pun. Tapi puji Tuhan setelah pembasuhan kaki itu, tiba-tiba anak lelaki saya yang pertama ini berbicara kepada saya, "Ayah, kakak mau tidur dengan ayah." Dari situ saya sangat bersyukur sekali. Saya merasakan pemulihan dalam rumah tangga saya, khususnya saya dengan anak-anak. Itu luar biasa. Anak lelaki saya yang pertama sudah mau tidur dengan saya sampai saat ini. Jadi puji Tuhan, itu yang menjadi kesaksian pribadi saya dan keluarga saya. Untuk saudara-saudara semua, kita semua, saya mengajak, mari yang berkomitmen untuk menghadir di Festival Bali Blessing, mari hadir dan punya komitmen dalam hati untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan katakan dari hamba Tuhan yang diurapi itu. Saya percaya, saya taat, saya dipulihkan. Saya percaya saudara-saudara taat, saudara-saudara akan dipulihkan juga. Tuhan Yesus memberkati.